Halo teman, masih denganku Awang Kagunan dan masih dengan Mbak Vivit. Ini sesi kedua. Aku mau tanya tentang buku terbarunya walaupun aku belum dikirimi. Bukunya belum sampai sini. Selanjutnya ya, via pos nanti. Oke. Mbak Fit, judulnya kan Hening Bening ya buku itu. Apa itu Hening Bening? Apa yang kau tulis? Karena aku belum dapat bukunya, belum baca, jadi gak ngerti sini apa. Apa yang kau tulis di situ? Oke, baik. Kita bayangkan gini Bun, yuk ya. Buat sahabat Awang Kagunan, kita gerakkan tangan kita boleh nggak Bun? Boleh. Ini diangkat Bun. Nah, terus kita berayang kan berada di dalam tengah-tengah ini kan kayak turbulen ya, perubahan. Bayangkan kalau kita berada di tengahnya kira-kira gimana? Mobat mabit paling Iya. ya. Nah, sekarang coba kita pegang sikunya gitu ya. Nah, kita bayangkan kita di tengah-tengahnya dan kita punya pegangan, punya akar. Nah, kan gak pateo mobat mabit ya Iya, Bun ya. Tidak terlalu banyak terpelanting. Artinya apa? Kita itu butuh pegangan gitu ya. Kalau kita butuh pegangan berarti kan mungkin jati diri kita secara spiritual, nilai-nilai yang kita yakini, kemudian potensi diri kita yang masih bisa digali lagi ya. Kemarin dalam masa pandemi mungkin ada teman-teman yang kena PHK, kemudian terhantam oleh banyak masalah, mobat mabit di dalam tengah perubahan. Berarti kan kita butuh pegangan untuk membuat kita bisa tidak terlalu terpelanting, bahkan kita punya pegangan untuk jati diri kita, akar kita ini masih Jadi kuat taruhlah gitu, bergerak itu masih dalam satu dalam satu titik, satu poros. gitu. Kita tidak terlalu terpelanting, bahkan lepas gitu ya, karena kita punya pegangan akar kita yang lebih kuat. Nah, salah satunya juga pada saat kita bicara perubahan juga ya Bun ya, ini juga bisa dikaitkan dengan teori-teori dari para ahli bahwa yang namanya perubahan itu kan sesuatu yang dari hari ke hari kita akan lewati. Dan dalam masa perubahan itu, berdasarkan satu teori perubahannya Virginia Satir, let's say seperti itu ya. Biasanya kalau ada perubahan tuh kita ada fase resisten. Manusiawi ya itu ya. Itu memang fase yang wajar dalam suatu perubahan. Setelah kita resisten, awalnya masa nggak apa-apa nih, baik-baik aja gitu kan. Rapopo gitu ya. Baru setelah itu ada fase yang lebih berat lagi, namanya fase chaos ya. Fase ya tadi turbulen tadi ya, mobat mabit. Fase chaos di mana biasanya ada perasaan nggak nyaman, kinerjanya turun gitu kan. Namanya chaos ya. Nah, chaos sampai akhirnya di titik terendah itu delosor gitu ya, di titik terendah. Kemudian kita mulai menata diri lagi untuk bangkit pelan-pelan, mengintegrasikan sumber daya kita, kekuatan kita, akhirnya bisa pulih melesat lagi dengan suatu titik keseimbangan yang baru, kinerja yang lebih baik lagi. Nah, fase-fase ini kan sebenarnya suatu fase yang wajar dalam perubahan. Fase chaos dalam perubahan apapun tuh pasti nggak nyaman gitu. Nah, justru karena ketidaknyamanan ini, fase chaos yang tidak bisa kita lompati, kita harus masuk ke dalamnya. Nah, supaya kita tidak terlalu terombang-ambing tadi, makanya salah satunya adalah saya memberi judul buku ini Hening Bening, supaya kita sadar gitu, ada suatu kesadaran bahwa oh ya, aku memang lagi chaos nih gitu bahasanya ya, lagi dalam turbulensi, secara emosi lagi meledak-ledak, ada ego, ada kemarahan, ada emosi, bahkan kita bicara secara perilaku bukan hanya emosi ya, secara perilaku terdampak, bahkan bisa menyerang ke fisik kalau penyakit-penyakit yang psikosomatis gitu kan. Nah, dengan hening bening ini harapannya kita punya kesadaran lebih untuk itu, untuk ya menyadari nggak apa-apa, kita memang lagi chaos ya nggak apa-apa, ada sebuah kesadaran untuk lebih mau menep, hening, bening, sehingga kita menyadari apa yang ada dalam diri kita, sehingga harapannya kualitas respon kita juga lebih baik, kualitas keputusan kita lebih baik gitu, dengan kita mengheningkan diri dan menyadari apa yang saat ini kita rasakan gitu Bun. Kira-kira seperti itu sih Bun. Dan ini berarti proses untuk menyadari, proses untuk menerima ya. Proses untuk menerima, habis itu ancang-ancang ya. Ancang-ancang, biasanya kan gitu, kalau misalnya kita mau melakukan lompatan yang lebih tinggi ya, itu kita harus mundur dulu. Ancang-ancangnya itu harus mundur beberapa langkah dulu ya,
supaya kita punya energi lebih, ruang untuk melakukan pemanasan, bukan melakukan pemanasan, persiapan ya, melakukan persiapan, lebih ruangnya itu lebih lebar sehingga bisa menghasilkan lompatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini jagonya kalau untuk itu Bunda Awang ini. Hati-hati nih kalau saya lihat Bunda Awang lagi meneng-menep ini, lagi menyiapkan sesuatu untuk melompat lebih jauh ini biasanya. Termasuk pada saat saya minum ini Bun gitu ya. Ini kan kadang-kadang kalau orang bergejolak udah minum dulu ya kan, kita minum dulu, menata nafas dulu supaya lebih tenang. Biasanya kan kalau orang lagi chaos misalnya habis eksiden di jalan gitu kan, orang ditenangkan, minum dulu. Ini kan suatu upaya sebenarnya menghening-beningkan diri secara fisik, kita intervensi di fisiknya supaya nafasnya ditata, kemudian kita minum menenangkan diri, sehingga kan ada juga penelitian-penelitian itu kan Bun ya soal teknik nafas. Bahkan kita mengintervensi dari nafas pada saat kita marah, tapi kan kita diminta tarik nafas, hembuskan nafas gitu. Itu mempengaruhi kan, karena memang tubuh, pikiran, perasaan itu satu kesatuan. Jadi kita bisa dengan sebuah kesadaran tidak dikendalikan oleh emosi kita semata, tapi kita dengan kesadaran ada pikiran saya, ada emosi saya, ada tubuh saya, satu kesatuan ini yang kita bisa, mana yang bisa kita ubah agar kita dalam kondisi yang lebih stable lagi gitu. Lebih termasuk bagus. Ini tadi saya minum ini hening-hening juga ini sebenarnya. Dan nggak apa-apa loh, minum aja. Kita mah santai di sini. Obrolan ini bukan obrolan yang terlalu serius, tapi harapanku setiap obrolan itu teman-teman nanti bisa mengambil garis merah. Karena pengalaman itu tidak harus melewati sendiri. Ketika kita mendengar cerita dari orang lain, ketika kita baca buku, dan apapun yang kita dapatkan di luar diri kita, itu bisa jadi pengalaman. Tidak harus melewatinya sendiri gitu. Dan saya percaya juga makin kesini ya Bun ya, tidak ada hal yang kebetulan gitu. Kadang-kadang kita mungkin lagi ada sesuatu yang kita pikirkan, ternyata kok kebetulan, nah bahasanya kan kebetulan ya, kebetulan bisa ketemu, kebetulan pas membaca sebaris kalimat, kebetulan pas ini, mungkin ini bisa jadi pesan semesta ya dari Yang Maha Kuasa untuk membantu menjadi satu bagian dari solusi yang hal yang sedang kita hadapi saat. Saya percaya nggak ada kebetulan itu gitu. Termasuk teman-teman sahabat Awang Gagunan yang sedang menonton ini, mungkin juga pertemuan saya dengan Bunda Awang ini ada suatu percikan yang buat saya sendiri juga memperkaya diri dalam tanda kutip ya, memperkaya, enrich hati, memperkaya hati, menjadi bagian dari solusi gitu kan. Itu yang saya percaya sih Pun, nggak ada yang kebetulan. Yang jelas sih kita menambah energi bahagia ketika bertemu. Magnetnya besar, makanya nyetrum begitu. Saya WA, oke, baik gitu kan. Ini magnetnya besar. Aku cancel beberapa agenda. Bisa kapan aja. lagi? Ya kan jauh-jauh dari. Bayangin ngobrolnya 1 jam cukup nggak? Kalau nggak orang sibuk ya mana ada. Dan nggak mungkin ternyata. Masuk ini sudah bablas, jadi biarin aja yang nunggu kelaparan itu biarin. biar order online atau jajan sendiri aja. Berarti hening bening ini bukan kumpulan cerita perjalanan yang sudah Mbak Vivit lewati kayak buku yang pertama ya. Ya, kalau dalam berarti buku ini lebih ke tools ya. Ya, saya menyebutnya ini teman lah. Kalau dibilang panduan tuh gimana ya? Teman perjalanan untuk melakukan self healing dan kemudian move on. Jadi di dalam buku ini Bun, biar penasaran beliaunya ya, karena bukunya masih akan on the way. Dalam buku ini 20 bab buku ini berisi step by step lah bisa dikatakan itu untuk healing maupun untuk move on. Karena ini kan beda ya, karena saya sebagai praktisi healing dan move on, pada saat orang atau kita sendiri lah lagi ada masalah, emosinya masih intens, ibaratnya kan buntu ya, mau diajak ngobrol, misalnya apalagi dikasih saran gitu ya, udah nggak bisa mikir lah, blank kan. Saya mengibaratkannya mobil Bun. Nah ini di dalam buku saya ada metafor atau ibaratnya mobil gitu. Kita bayangkan bahwa kita ini Yang Maha Kuasa itu memberi kita anugerah sebuah mobil kehidupan. Kita pemilik mobil, kita yang nyetir mobil ini gitu ya. Nah, pada saat kita punya masalah, mobil itu kadang bulat muter aja, ini
nggak kemana-mana gitu. Aku tuh pengen ke sana tapi bulat, nggak bisa jalan dan segala macam. Nah, Tidak biasanya menemukan jalan. tidak menemukan jalan, nggak bisa jalan gitu kan. Nah, saya biasanya pakai metafor ini, dan ini saya sebutkan di buku saya, nggak apa-apa ya dikasih bocoran gitu sekalian para sahabat gitu ya, kalau melihat mengumpamakan dirinya. Nah, kebetulan Bunda Awang kan juga sebagai healer, sebagai pendamping banyak teman-teman sahabat Awang yang lagi perlu bantuan gitu kan ya. Nah, saya mengibaratkannya gini, Bun. Nih, kalau misalnya dalam satu sesi, ini ada sebuah mobil kehidupan, si pemilik kendaraan ini misalnya klien atau lagi sahabat yang pengen curhat gitu ya, itu sebagai pemilik sekaligus pengendara. Nah, si pendamping ini adalah yang duduk di sampingnya si pemilik mobil ini kan seperti navigator gitu ya, Bu. Nah, fungsi navigator ini apa? Pertama tanya mesti, ini mobil mau kemana kan tujuannya. Kalau orang lagi punya masalah itu kadang bulet, mau kemana aja nggak ngerti gitu. Mendefinisikannya itu tidak mudah gitu, karena kan lagi memang punya ada masalah, jadi membantu mendefinisikan ini mau kemana sebenarnya. Nah, kalau tujuannya udah clear, berarti kira-kira nanti melalui jalan yang mana kan gitu ya, Bun ya. Nah, untuk bergerak nih, oke, tujuannya sudah mulai dijelaskan, mau kemana rutenya sudah mulai ditata. Nah, ini kok nggak jalan-jalan, dicek bahan bakarnya, Bun. Bahan bakar itu sebenarnya motivasi orang untuk berubah itu apa? Apakah itu yang sifatnya mencari nikmat atau menghindari pain gitu kan? Biasanya kan motivasinya dua. Bahan bakar untuk berubah ini apa? Nah, itu dicari, digali nih supaya nih mobil bisa jalan. Nah, ternyata ada kejadian gini, Bun. Ya kan? Mungkin sahabat juga misalnya tujuannya jelas, rutenya ke sana jelas, bahan bakar full. Kok enggak jalan-jalan ini gitu. Mulailah kita ngasihkan, mulai misalnya nih depannya nih samping kita kan, kita kasih motivasi, ayo bisa jalan yuk, mulai dari cara halus, dilus-lus ya kan, namanya kita memotivasi gitu ya, sampai dipecuti, Bun, nggak jalan-jalan juga. Kenapa itu ya? Nah, karena setiap orang itu kan sesungguhnya hanya sebagai, ya itu tadi, hanya mungkin bisa memotivasi, menyemangati, tapi keputusan adalah pada si pemilik kendaraan ini. Sebagai subjek ini memang sudah mau bergerak enggak gitu. Yang pegang setir, yang pegang rem, gas, semua itu kan beliau gitu. Nah, ternyata oke, saya mau berubah ke sana. Rutenya jelas, bahan bakar full. Kok nggak jalan-jalan ini? Nah, ternyata mobilnya bermasalah, Bun. Indikatornya dan segala macam perlu maintenance, harus turun mesin dan segala macam. Nah, itu ibaratnya ada mungkin satu pemuka agama yang bilang bengkel hatinya nih dibenerin. Nah, kalau saya menyebutnya, saya pakai metafor tuh healingnya ini nih. Mungkin ada luka batin di masa lalu, ada kepahitan, ada trauma yang membuat dia nggak bergerak. Padahal tujuan jelas, rutenya jelas, bahan bakar banyak, mobilnya kinclong, ternyata ada sesuatu yang harus dibenahi. Makanya karena itu healingnya dilakukan nih, kalau memang ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu diselesaikan. Karena kalau taunya apa nih kalau ada sesuatu yang masih kecantol gitu ya. Tadi yang sudah sempat saya singgung kan, Bun, ada emosi atau perasaan yang berulang menjadi pola nih. Pola itu kan berulang ya. Secara perilaku juga ada yang berulang polanya, susah tidur, kebanyakan tidur, suka makan, apapun lah yang pola, pemarah, suka banting. Perilaku, aspek emosi, perilaku, bahkan aspek fisik. Penyakit-penyakit psikosomatis gitu, Bun, yang di penyakit yang disebabkan dan atau diperparah oleh faktor emosi. Dan ini kalau berulang terus, nah bisa jadi nih indikasi bahwa bengkel hati nih, Bun. Salah satunya ke Bunda Awang ya. Nah, di dalam buku Hening Bening ini harapannya bisa menjadi teman buat teman-teman untuk mulai menyelesaikan atau mencoba untuk dandani bengkel hatinya sebelum kita juga mau menuju kemana. Dan di dalam 20 bab ini, dalam setiap babnya ada halaman-halaman yang bisa diisi. Jadi ini semacam jurnal perjalanan gitu, Bun. Malah tanda buku itu dibaca bila ada coret-coretannya nih di halaman-halaman yang sudah disediakan. Bahkan di satu bab itu ada halaman untuk menggambar kondisi ideal. Jadi kadang kan gimana sih kondisi ideal, gambarkan aja. Itu salah satu bagian dari buku ini, di mana para sahabat yang membaca buku ini bisa melakukan bahasa coro Inggrisnya itu self healing dan self move on. Kira-kira gitulah, Bu. Jadi intinya begini, kalau misalnya kan cara untuk penyembuhan itu ada dua hal. Kita bisa berproses untuk menyembuhkan diri kita sendiri.
Dan jika itu tidak berhasil, berarti kita harus cari bantuan, bisa ke psikolog, bisa ke hipnoterapis, ke psikiater, bisa ke psikiater, ke healer, juga, ke aku juga bisa. Iya. Jadi promo kan. Tapi kalau misalnya mau sendiri, mau mencoba untuk mengatasi semua sendiri, bukunya Mbak Vivit ini bisa jadi sebagai solusi, teman perjalanan, sebagai solusi, healing dan move on. Jadi di situ dijelaskan caranya, definisinya, ya. Terus langkah-langkahnya seperti apa, dikasih tahu langkah-langkahnya gitu. Ya, bahkan nanti ada workshopnya nih kalau yang terdekat 10 Juni ya pun, workshop online untuk mendampingi proses itu gitu teman-teman. Dan ada teman-temannya juga kan, kalau ada temannya kan mungkin bisa jadi semangat. Jadi bisa bareng-bareng. Gitu. Menarik ya. Berarti harus sampai di sini bukunya biar aku bisa oke. Nah, nanti untuk yang tertarik ya sekalian ya. Nanti untuk teman-teman yang tertarik ya, aku boleh kasih nomor WA atau ordernya gimana aja, caranya? Follow IG saya. Follow IG-nya aja kalau gitu. @vivit Sambas, nanti DM aja gitu. Untuk mendapatkan bukunya bisa follow IG-nya Mbak Vivit Sambas, langsung DM. Karena itu baru ini baru launching kapan tuh buku itu? 21 Januari di Surabaya. 21 Januari. Ini sudah syukurlah udah cetakan kedua. Wah, keren banget. Karena di luar sana itu banyak loh perempuan-perempuan yang kelihatannya baik-baik saja, maaf. Yang kelihatannya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tapi sebenarnya di dalamnya itu bergejolak, chaos gitu ya. Di dalamnya chaos. Nah, buku ini bisa jadi salah satu alternatif ketika teman-teman masih belum berkenan untuk meminta bantuan ke orang lain. Ya. Jadi bisa dengan buku ini gitu. Kalau misalnya masih enggan berbagi dengan orang lain, buku ini bisa jadi menjadi salah satu solusinya gitu ya. Wah, menarik ini. Udah 17 menit. Gilang tadi udah tulisannya kurang 5 menit, ini udah lewat 3 menit. Kita kalau ngobrol udah pasti keenakan ya. 7 hari 7 malam juga nggak bakal kelar kalau ngobrol berdua. Ini tadi Mbak Vivit sharing tentang buku terbarunya. Ini buku kedua ya. Buku yang pertama itu Single Parent Move On. Aku udah punya buku pertama. Buku kedua belum datang. Nah, ini buku kedua Mbak Vivit dan katanya ini sedang berproses untuk bikin buku yang ketiga. Mudah-mudahan ini dulu. Nah, oke. Aku tunggu buku yang ketiga. Terus nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Pasti ada sesuatu yang menarik di buku yang ketiga. Ini tentang perjalanan atau tools lagi? Rencana? Tools lagi. Tools lagi ya. Tapi juga mindset juga ya. Jadi lengkap lah mudah-mudahan untuk, karena kita bicara perubahan itu kan perubahan sesuatu yang abadi. Nah, nanti kita bicara secara lebih detail nih apa yang nggak berubah-berubah itu kenapa gitu ya. Di buku yang ketiga. Oke. Tapi kalau kelamaan ke aku aja kalau nunggu buku yang ketiga kelamaan. Oke, teman, terima kasih banyak. Bismillah bermanfaat semua informasi dan perbincangan yang sudah kami lakukan berdua tadi. Kita ketemu di sesi yang ketiga karena masih ada satu sesi lagi. Dadah.